Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi dari kesaksian saudara Saiful Bahri atas pertanyaan jaksa penuntut umum tadi menunjukkan proses daur ulang itu nyata. Mengapa? Karena yang dibacakan di dalam BAP yang menjadi panduan dari jaksa itu adalah suatu akrobat hukum, di mana keterangan-keterangan saksi yang di dalam BAPK, jadi BAPK itu pada tahap penyelidikan pada tanggal 8 Januari itu yang kemudian diangkat kembali. Padahal ketika saudara Arief penyidik KPK menjadi saksi, dia dengan jelas mengatakan fakta-fakta di dalam putusan yang kami tanyakan, putusan nomor 18 dan nomor 28. Nah, sehingga ketika BAPK itu kemudian dihidupkan kembali, di mana itu bertentangan dengan putusan yang ada di dalam nomor 18 dan 28, maka itulah yang kemudian terkesan bahwa di dalam informasi-informasi yang disampaikan itu sebagai suatu proses daur ulang dari awal kejadian pada tanggal 8 Januari tersebut. Dan di dalam BAPK tersebut yang dihidupkan kembali adalah fakta-fakta yang cenderung memberatkan saya. Maka disitulah terjadi suatu konflik of interest. Karena hal-hal yang lain itu tidak disebutkan. Misalnya bagaimana saudara Saiful Bahri terus-menerus oleh saudara Harun Masiku didesak. Bahkan yang bersangkutan mengatakan dengan cara apapun termasuk supporting dana. Itu tidak diangkat di dalam BAP yang bersumber dari BAPK tersebut. Maka saya katakan inilah suatu akrobat hukum. Terima kasih. Yang lain silakan. Mas, tadi kan yang salah satu yang juga jadi penghubung itu yang memberatkan adalah berkaitan soal dana 600 juta rupiah yang sebetulnya kalau lihat di chatnya itu Mas Hasto bilang 200 juta itu untuk program penghijauan. Nah, itu sebetulnya apa betul 400-nya itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Dodi Tri bahwa itu untuk Harun Masiku atau memang sebetulnya 600 jutanya itu full untuk program penghijauan, Mas? Jadi nanti akan terungkap ketika giliran dari penasihat hukum kami yang akan menanyakan hal tersebut. Terkait dengan program penghijauan, kalau rekan-rekan pers datang ke DPP, itu kan ada vertical garden. Nah, itu dibangun dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari 2020, di mana saat itu bertepatan dengan Hari Bumi. Nah, sehingga program penghijauan tersebut memang dilaksanakan. Nah, sebelumnya saudara Saiful meminta untuk mengerjakan hal tersebut. Namun karena kejadian tanggal 8 Januari akhirnya hal tersebut tidak jadi dijalankan. Jadi memang budgetnya harusnya 600. Budgetnya lebih dari 600, jadi ya sekitar 600-800 yang disetujui oleh bendahara. Itu ada di dalam keterangan persidangan ketika saya menjadi saksi di bawah sumpah dalam perkara nomor 18 dan 28. Selanjutnya tim hukum silakan. Iya, gini ya, saya kira saya sebelum bicara tentang fakta, ada satu hal yang Saiful katakan terakhir tadi, bahwa dia seolah-olah mendapat tekanan. Ya. Kalau kita lihat BAP-nya Saiful, ketika dia diperiksa pertama sekali oleh penyidik, ya, tanggal 8 Januari 2020, yang BAP tahun 2025 ini, dia diikuti oleh sejumlah orang karena ditunjukkan foto-fotonya, ya, dan itu ditanyakan kepada dia, ya, apakah ini fotonya dia atau bukan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu, ada orang yang melakukan intimidasi terhadap Saiful sebelum pemeriksaan dia sebagai saksi dilakukan di KPK. Ya. Juga termasuk soal transfer dana ke istrinya juga ditanya. Ini apa urusannya dengan perkara ini? Kan kita nggak jelas. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira ini satu hal yang mungkin nanti kami akan minta konfirmasi juga kepada penuntut umum. Rekaman-rekaman yang diperdengarkan tadi, itu adalah rekaman tanggal 5 Desember 2019. Ya. Tapi untuk saudara-saudara ketahui, surat perintah penyelidikan itu baru
diterbitkan tanggal 20 Desember ketika hari pergantian pimpinan KPK lama dengan pimpinan KPK baru. Ya. Ini artinya seperti saya dari kemarin saya selalu katakan bahwa ini memang ada orkestrasi yang dibuat sedemikian rupa untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tidak benar, ya, atau fakta-fakta yang tidak ada dasar hukumnya untuk diungkap dalam perkara ini. Yang penting kan ini buat orang-orang tertentu bahwa yang penting Mas Hasto ini salah, ya kan? Ini kan yang penting buat mereka. Tapi nanti ya saya kira kami akan coba nanti akan dalami persoalan ini bukan hanya terhadap Saiful, mungkin terhadap saksi-saksi yang lain. Tetapi itu tadi kira-kira menurut hemat saya yang perlu mendapat perhatian. Karena kita nggak mau proses persidangan ini digunakan untuk menghukum orang tidak bersalah dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak benar. Atau fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak ada dasar hukumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bantahan pencatutan itu, Pak, tadi kan disampaikan bahwa dia tidak mencatut nama Mas Hasto begitu, bahwa itu fakta. Nah, itu apakah juga bagian dari tekanan yang mungkin terjadi sama Saiful Bahri? Saya kira soal penggunaan nama orang lain, kita bisa dengar dan kita bisa ulang keterangan-keterangan dari Doni dan Tio. Bagaimana Saudara Saiful mengatasnamakan siapapun, ya, termasuk terutama sekjen, kalau ketika dia berbicara dengan siapapun. Ada satu hal lagi saya kira yang kita tidak pernah jelas betul, apakah Pak Hasto itu pernah menyampaikan kepada Saudara Saiful atau kepada Saudara Doni bahwa uang ini adalah untuk Wahyu. Ya, karena ini kan yang dikatakan suap itu memberi hadiah atau janji. Yang kita dengar tadi adalah bahwa itu dana talangan. Ya, kalau itu dana talangan betul seperti itu, sempat ada pembicaraan, maka penggunaan uang itu tidak menjadi tanggung jawab yang memberikan dana talangan. Nah ini saya kira kekeliruan yang dibuat sedemikian rupa ini secara sengaja dilakukan. Kemudian diberikan makna seolah-olah ada suap, ada perintah dari Mas Hasto untuk memberi hadiah atau janji. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita dengar selanjutnya. Silakan Febri. Ya, ini tambahan sedikit saja. Ada satu hal yang perlu kita pahami dalam hukum acara pidana kita, bahwa keterangan satu orang saksi saja itu tidak boleh berdiri sendiri. Jadi keterangan satu saksi saja itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah, apalagi kemudian menghukum seseorang. Itu yang perlu dipahami. Kenapa ini penting? Karena dari setengah hari sesi pemeriksaan saksi Saiful Bahri ini, kami mencatat cukup banyak pertentangan dan kontradiksi dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang sudah diperiksa sebelumnya. Ada 13 orang saksi yang sudah diperiksa sebelumnya dari berbagai unsur, dan kami mengidentifikasi cukup banyak pertentangan-pertentangan tersebut. Termasuk diantaranya terkait dengan sumber dana 400 juta, kemudian pertemuan-pertemuan yang dilakukan, dan juga arahan-arahan yang seolah-olah dituduhkan itu berasal dari Pak Hasto. Padahal kalau kita simak baik-baik tadi, ada satu poin yang disampaikan oleh saksi yang sebenarnya sinkron dengan saksi yang lain. Kalau benar pertemuan antara Pak Hasto terjadi dengan Saiful Bahri dan Doni, sebenarnya tidak ada arahan sama sekali terkait dengan penggunaan dana dalam pengurusan Harun Masiku di KPU tersebut. Tidak ada sama sekali, dan yang menafsirkan kemudian adalah Saiful Bahri, dan yang membicarakan tentang berapa dana operasional dan lain-lain adalah Saiful Bahri dan Doni. Nah, ini yang muncul tadi, tapi seolah-olah kami melihat seolah-olah ada upaya untuk mengkaitkan satu dengan lain halnya. Jadi beberapa fakta
tercecer kemudian dihubung-hubungkan atau dikait-kaitkan yang tujuannya tentu saja untuk membangun kesimpulan sesuai dengan dakwaan. Padahal kami melihat hal tersebut adalah hal yang berbeda. Perlu kita pahami dan kita pilah secara jernih. Keputusan dan instruksi partai adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan juga fatwa Mahkamah Agung, menjalankan langkah hukum yang konstitusional agar suara yang masuk kepada caleg yang meninggal dunia itu masuk ke partai dan kemudian partai memutuskan siapa yang berhak menerima itu. Ada proses sejak awal yang sudah dilakukan secara hukum sah dan konstitusional. Tetapi di tengah jalan, nah ini yang harus dipilah secara jernih. Di tengah jalan ada pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba punya ide atau menyalahgunakan situasi atau apapun juga yang kemudian bicara soal ini dana operasionalnya berapa. Jadi kita harus urut sejak awal nih. Perintah partai yang kemudian disampaikan oleh Pak Hasto selaku Sekjen adalah di jalur hukum dan itu memang hak konstitusional partai. Jangan sampai kemudian ini yang dicampur adukan sehingga kita betul-betul perlu secara clear, secara jernih melihat siapa yang melakukan apa dan pertanggungjawabannya bagaimana. Nah, poin terakhir yang kami juga terus mengingatkan, selain secara jernih memilah mana yang merupakan langkah konstitusional, yang merupakan langkah partai dan yang dilakukan oleh Pak Hasto selaku Sekjen, dan mana yang kemudian langkah pihak lain yang mengambil keuntungan sendiri, ada hal lain yang juga harus dipilah, mana yang fakta-fakta yang relevan, mana fakta yang tidak relevan tapi dicampur adukan, dan mana yang sebenarnya adalah kesimpulan. Kalau teman-teman semua, kita semua menyimak dari persidangan pertama, kesimpulan, asumsi itu dicampur adukan dengan fakta, seolah-olah kesimpulan dan asumsi itu sendiri adalah fakta yang dijelaskan oleh para saksi. Nah, ini berbahaya bagi persidangan ini untuk mencari kebenaran material dan berbahaya sebenarnya bagi penegakan hukum kita dalam skala yang lebih besar. Jadi nanti ada sesi tentu saja kepada penasihat hukum untuk menggali dan bertanya lebih jauh. Kami berharap beberapa hal bisa terjelaskan, tapi setidaknya kami mencatat cukup banyak kontradiksi, pertentangan-pertentangan atau tidak kesesuaian antara keterangan Saiful Bahri dengan beberapa saksi dan bukti yang lainnya. Dan tentu saja keterangan saksi itu tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Sebenarnya begini teman-teman, Saudara Saiful Bahri ini kan sudah dipanggil 3 kali. Kemudian baru yang ketiga ini hadir. Dan persidangan hari ini, Saiful Bahri itu dikawal oleh Saudara Rosa. Di mana Rosa ini adalah penyidik yang kami dalam persidangan beberapa kali kami menanyakan bahwa Saudara Rosa ini kami melihat lebih banyak konflik of interest-nya. Sehingga menjadi pertanyaan kami, kenapa sidang ketiga baru Saudara Saiful Bahri hadir? Apakah mungkin karena melihat fakta-fakta persidangan saksi-saksi yang lain? Baru dimunculkan Saiful Bahri. Tapi teman-teman bahwa keterangan Saiful Bahri, kita fokus ya, Saiful Bahri ini terkait suap. Suap tersebut yang disampaikan 400 juta sudah sangat clear. Bahwa Saiful Bahri itu mengetahui dari Doni bahwa 400 juta itu dari Mas Hasto. Di dalam persidangan Doni sudah sampaikan kenapa dia sampaikan 400 juta dari Mas Hasto, agar Saiful Bahri itu cepat datang untuk mengambil uang tersebut. Jadi sebenarnya perkara ini sudah terbuka dan sudah terang. Kalau yang lain-lainnya menurut saya ini hanya pendapat pribadi, keterangan berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya. Di lainnya nanti kita akan ungkap teman-teman bahwa persidangan ini kan sebenarnya sudah diselesai ya 2020, tapi kalau sampai sekarang ini masih diubek-ubek, ya makin menjelas lah bahwa ini adalah motif politik. Makasih.